Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Pak Rizdi. Kali ini kita akan bahas soal tentang medan magnet, yaitu medan magnet di sekitar kawat lurus yang pendek ya. Langsung aja kita baca soalnya. Kawat persegi ABCD bersisi 2 cm dialiri arus listrik 10 ampere seperti tergambar. P adalah titik pusat persegi tersebut. Tentukanlah A besar dan arah medan magnet di titik P yang ditimbulkan oleh sisi-sisi kawat ya, oleh tiap sisi kawat. Kemudian B resultan medan magnet di titik P yang ditimbulkan oleh kawat persegi ABCD. Langsung saja, ini adalah kawatnya pendek. Kenapa tahu kawatnya pendek? Nah, caranya adalah kalian tarik garis dari ujung kawat ya, masing-masing ya. Kita lihat dari AB dulu ya, nanti baru BC, CD, dan DA. Jadi sepotong-sepotong kita lihatnya ya. Jadi kita lihat dulu kawat AB. Ujung A kita tarik ke titik yang ditanyakan medan magnetnya. Kita tarik. Nah, kemudian ada sudut yang dibentuk antara garis hubungnya biru putus-putus ini dengan kawat berarusnya, kawat AB. Sudutnya yang ini ya. Kalau sudut ini tidak mendekati 0 ya, berarti itu kawat pendek ya. Kalau sudutnya sangat dekat dengan 0, maka ini kawat panjang. Nah, yang ujung kanan juga sama, lakukan seperti itu, kita tarik gitu ya. Ini kita dapat sudut yang ini ya. Dan kalian tahu karena ini persegi, berarti di sudutnya kan segitiganya 90 derajat. Ini pas tengah-tengahnya, berarti yang ini adalah, kalau misalnya saya sebut ini alfa, ini saya sebut beta, maka berarti alfanya akan sama dengan beta sama dengan 45 derajat. Nah, berarti nanti rumus medan magnetnya pakai yang kawat pendek ya. Kawat pendek itu B-nya anggaplah ruang hampa ya, berarti mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 4pi kali jaraknya, jarak titik ke kawat. Berarti yang disebut A di sini tuh ini ya, jarak titik ke kawatnya A. Kemudian dikali dengan kosinus alfa ditambah dengan kosinus beta. Nah, seperti itu. Nanti tinggal masukin angka-angkanya saja. Dalam gambar ini, A yang kita maksud ini berarti setengah sisi kan, karena dari pinggir ke tengah. Setengah sisi, sementara sisinya 2 cm. Berarti huruf A kecil yang ada di situ sama dengan setengahnya alias 1 cm. Jangan lupa kita ubah satuannya ke dalam satuan meter, 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian masukkan aja, kita masukkan angkanya ke dalam rumus itu. Mu 0 itu 4pi dikali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali arusnya adalah 10 ampere, dibagi dengan 4pi dikali A-nya 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian kosinus sudutnya 45 derajat, kosinusnya langsung saja saya tulis setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ya. Nah, tinggal ngitung nih, ada 4pi bisa dicoret ya. Kemudian ada setengah tambah setengah kan 1. Jadi ini akar 2 ya. Ini akar 2. Jadi kita akan dapat B-nya, B dari satu potongan kawat itu adalah, nah ini 10 pangkat, ini ada min 2 di bawah, naik ke atas jadi pangkat 2, ketemu 10, jadi 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat minus 4. Kemudian ini adalah akar 2, jadi dikali akar 2. Tesla ya, ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh salah satu potongan kawat ya. Akar 2 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Oh iya, ada pertanyaan arah. Nah, berarti untuk menentukan arah kita akan gunakan aturan tangan kanan ya. Jadi saya gambar misalnya di sini saja ya, digambar terpisah agak besar ya, kita perbesar supaya tidak terlalu pusing kalian ya. Nah, ada arusnya ke kanan ya. Nah, jadi kita bisa pakai atau bisa gunakan aturan tangan kanan. Karena arusnya ke kanan, nah berarti seperti ini ya. Ini I-nya ke kanan, kemudian jari yang 4 tuh muter ya. Nah, di bagian atas arahnya tentu menuju ke mata kita ya, menuju ke mata kita. Otomatis ketika di bawah, kan titik P di bawahnya kawat. Berarti lawannya yaitu menjauhi kita. Berarti kita bisa gambarkan di sini adalah tandanya silang ya, medan magnetnya arah masuk ya. Nah, jadi arah masuk udah cukup jelas. Ini berarti akar 2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla arah masuk bidang gambar. Nah, kemudian yang pertanyaan B itu kan resultan. Untuk menentukan resultan, kita perhatikan setiap potongan atau setiap sisi ya. Jadi yang sebelah kanan seperti ini, arusnya ke bawah ya, berarti ini jempolnya ke bawah. Lalu di sebelah kiri ya, sebelah kiri jari yang 4 nunjuk ke
monitor kan ya, nunjuk ya, kalau di video ini nunjuk ke kalian ya, nunjuk ke monitor. Kalau kalian praktekkan pakai tangan sendiri ya, jadi nanti pas ya dengan apa yang saya sampaikan. I-nya ke bawah, jari yang 4 nunjuk ke monitor. Nunjuk ke monitor itu berarti arah masuk bidang gambar, berarti ini silang lagi ya. Jadi ini B, sama pasti kan karena jaraknya sama ya. Lakukan hal yang sama untuk potongan yang bawah ya, seperti ini, arusnya ke kiri. Nah, titik P-nya kan di atasnya, jadi ke kiri arusnya, P-nya di atasnya. Berarti itu lagi ya, nunjuk ke monitor lagi, berarti ini sama lagi arahnya masuk bidang gambar. Jadi silang lagi ya, seperti ini. Nah, terakhir sisi yang kiri kita akan dapatkan sama seperti ini, arusnya ke atas. Nah, jadi jempolnya ke atas, di sebelah kanannya tentu jarinya nunjuk ke dalam. Jadi sama lagi, silang lagi. Berarti ini kita punya 4 medan magnet yang arahnya sama dan besarnya sama. Maka untuk menjawab nomor yang B ini jelas sekali. Sigma B-nya, resultan medan magnetnya sama dengan ada 4 arah sama, besar sama, tinggal dikali 4. Jadi 4B ya. Jadi dapat jawabannya 4 dikali akar 2 ya, kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Berikutnya kita punya sebuah soal pilihan ganda. Silahkan kalau mau dicoba dulu, kira-kira 2 menit, di pause videonya, kemudian baru setelah kalian dapat jawaban menurut versi kalian, lalu play lagi untuk melihat jawabannya. Perhatikan gambar berikut. Ada kawat berarus 5 ampere, kemudian ujung kirinya lihat dibengkokkan sehingga dia lurus dengan garis hubung A ke P, bentuk sudut 60 derajat, kemudian sebelah kanannya bentuk sudut 37 derajat. Nah, ini indikasi bahwa ini adalah kawat pendek dengan rumusan persis seperti yang kita gunakan di soal sebelumnya ya. Jika pada titik P ke kawat jaraknya adalah 10 cm, maka kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat AB di titik P adalah berapa? Langsung saja kita masukkan rumus untuk kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat pendek. Anggap di ruang hampa sama dengan μ0 dikali dengan I dibagi dengan 4 pi A. A itu jarak kawat ke titik dari sini gitu ya. Nah, ini yang angkanya sama dengan 10 cm ini. Dikali dengan kosinus 60 derajat yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya adalah 37 derajat. Nah, dah masukin angkanya, kita hitung μ0 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan I-nya itu 5 ampere dibagi dengan 4pi dikali A, ini 10 cm sama dengan 10 pangkat minus 1 meter ya. Jadi ini 10 pangkat minus 1 di bawah. Nah, dikali dengan kosinus 60 derajat itu 0,5 ditambah dengan kosinus 37 itu 0,8 ya. Jadi tinggal hitung saja, ini 4pi-nya kita bagi, hilang ya. Kita akan dapatkan 0,5 tambah 0,8 itu adalah 1,3. 1,3 dikali 5 itu 6,5 ya, 6,5. 6,5 itu angkanya berarti yang ini. Mikronya silahkan dihitung, dicocok dengan itu jawabannya ya. Cukup jelas? Oke, sip. Oke, semoga ngerti banget. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru. Jangan lupa ketik komentar positif di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan pun boleh diketik aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman agar manfaatnya lebih luas. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.